Selamat sore kakak-kakak. Nah, hari ini saya akan bawakan cerita kedua untuk bulan April. Nah, ini masih cerita Alkitab yang berjudul tentang berani tampil beda. Ini kisahnya diambil dalam kisah Daniel pasal 1. Jadi kakak-kakak harus baca dulu nas Alkitabnya biar nanti mengerti bagaimana susunan dan cara untuk bercerita seperti apa dan susunan cerita seperti apa. Dan bagaimana cara ceritanya? Yuk, kita saksikan bersama-sama ceritanya berikut ini. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Mantap ya kelihatannya. Wih, hebat-hebat. Ada yang gemuk-gemuk badan, ada yang kurus-kurus. Tidak apa-apa ya, penting kalian sehat semua boleh datang di rumah ceria hari ini. Nah adik-adik, kakak mau nanya. Kalian pernah nggak mendengar kata berani tampil beda? Pernah kalian dengar? Siapa yang pernah dengar? Berani tampil beda itu apakah kita tampil dengan kostum yang berbeda, baju yang berbeda, pakai kostum superhero, pakai kostum Batman atau Barbie mungkin, atau Transformer mungkin? Apakah seperti itu? Iya sih, itu udah berbeda kan dari yang lain, tapi kayaknya enggak deh. Iya atau enggak sih? Daripada kita bingung-bingung, mending kita saksikan satu cerita ini biar kita tahu jawabannya. Sebenarnya berani tampil beda itu seperti apa sih? Yuk kita dengar cerita seperti ini. Nah adik-adik, diceritakan dahulu ada seorang bernama Daniel. Nah Daniel ini orangnya itu cakap, cerdas, pintar, berpengetahuan yang tinggi, bahkan dia orangnya ganteng. Wah, tegak berisi seperti Kak Andi. Ganteng juga. Wah, Kak Andi kan ganteng orangnya. Nah, dia juga memiliki teman-teman yang hampir sama dengan dia. Cerdas, berpengetahuan tinggi. Nah, mereka ini adik-adik adalah orang pilihan raja. Mereka ini adalah orang yang pilihan raja dari sekian banyak bangsa Israel. Mereka lah yang terpilih. Daniel dan teman-temannya ini, karena mereka yang masuk dalam kriteria kerajaan saat itu, karena raja mencari untuk orang-orang yang dipekerjakan dan akan dididik selama 3 tahun di kerajaannya. Nah raja pada saat itu rajanya bernama Raja Nebukadnezar. Nah adik-adik, lalu tibalah mereka di sebuah gedung atau sebuah bangunan yang besar. Bangunan itu megah sekali. Mereka, wah ini kalau kita di sana, kalau kita kerja di sana kayaknya bagus ini. Tempatnya besar, megah, kata Daniel sama teman-temannya. Wah, akhirnya benar. Karena mereka ini orang pilihan, akhirnya mereka dibedakan dari yang lain. Mereka langsung dibawa ke istana. Ketika mereka dibawa ke istana, mereka dikasih baju yang bagus, baju yang mewah, baju yang indah. Lihat nih, bajunya bagus ini ya Dik. Ini bajunya. Bajunya yang bagus, yang terbaik yang ada di istana pada saat itu. Mereka diperlakukan khusus. Kenapa mereka diperlakukan khusus? Karena mereka ini adalah orang pilihan raja saat itu. Orang-orang yang akan dilatih, dibina dalam kerajaan itu. Dan dengan harapan mereka ini akan bekerja, akan mengabdi, akan menjadi orang kepercayaan raja pada saat itu. Wow. Lalu pelayan ini mulai menawarkan sebuah makanan kepada dia. Daniel dan teman-teman, siap-siap, kita akan menuju ruang makanan, kalian akan makan di sana katanya. Dan singkat cerita, ketika pengawal itu menawarkan mereka makanan, mereka menuju tempat makan. Ketika mereka sampai di depan makanan tersebut, mereka tidak secara langsung saling pandang memandang. Mengiaskan bahwa mereka berkata bahwa makanan ini sebenarnya nggak layak untuk dimakan. Nggak boleh. Ini bukan makanan yang sesuai yang Tuhan mau untuk mereka makan. Wah, lalu Daniel berkata, teman-teman, jangan sekali-kali kalian mau makan makanan ini. Sesungguhnya makanan ini tidak layak untuk kita makan. Karena Tuhan mau kita tidak boleh makan makanan ini. Kita nggak boleh menajiskan diri dengan makanan ini. Lah, adik-adik, kok bisa begitu sih? Mereka nggak boleh. Padahal kan mereka diistimewakan untuk makan makanan itu kan? Iya, mereka bayangkan makan makanan raja, mereka istimewa dong. Tapi kok mereka tidak mau atau tidak mau memakannya sama sekali? Karena rupanya adik-adik,
Di situ makanannya ada, cara masaknya juga berbeda dari kebudayaan mereka. Dan kedua, itu ada anggur. Ada anggur itu kan bisa memabukkan. Makanya mereka tidak sekali-kali mau memakannya. Dan akhirnya singkat cerita, mulai Daniel berdiskusi sama pelayannya. Dia datang sama pelayannya. Pelayan, ini makanan ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kami perintahkan. Boleh enggak kalau kami mengganti makanan ini dengan makanan yang lain? Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Dan airnya pun air biasa aja, air putih biasa aja, bukan anggur. Wah, yang itu bilang, wah, sebenarnya boleh aja, tapi aku takut. Karena ini perintah raja. Kalau kalian tidak memakan makanan raja, kalau raja melihat bahwa kalian pucat, kalian kurang sehat, maka raja akan menghukum aku. Raja akan marah terhadap aku. Lalu mulai Daniel berpikir, tidak apa-apa. Sekarang kamu itu aja, eksperimen aja. Kamu lihat selama 10 hari ke depan, jika kamu ngasih makan-makanan itu kepada kami, bahwa kami seperti apa keadaan kami. Maka semua akan baik-baik saja. Tenang saja, kamu percaya saja. Akhirnya pelayan ini mengikuti perintah Daniel tersebut. Akhirnya dikasihlah makanan tersebut. Lihat nih, ada kacang-kacangan, ada buah-buahan yang segar, ada minum-minuman, bukan lagi anggur, tapi cuma air putih biasa. Mereka melakukan selama 10 hari. 10 hari berlalu, mereka makan makanan yang demikian yang mereka minta. Dan akhirnya mereka juga dikatakan adik-adik, mereka kelihatannya jauh lebih sehat daripada orang pada umumnya. Mereka jauh lebih pintar, mereka jauh lebih berisi, pokoknya cerdas, pintar, itu mereka. Dan bahkan ada diceritakan juga pada saat itu, di kerajaan tidak ada yang bisa menandingi kecerdasan mereka, kepintaran mereka. Wow, lalu pelayan itu melihat hal itu, mereka kelihatannya mereka sehat, dan akhirnya sampai saat itu Daniel sama teman-temannya dikasih makanan yang mereka minta tadi. Dan sampai saat ini, nah adik-adik, sampai saat itu akhirnya membuat Daniel dan teman-temannya menjadi sangat cerdas, 10 kali lebih cerdas daripada orang pada umumnya, 10 kali lebih baik daripada orang pada umumnya. Nah, mereka juga sekarang dipilih menjadi orang kepercayaan kerajaan. Mereka menanggung tanggung jawab yang besar di kerajaan Nebukadnezar saat itu. Nah, demikian cerita hari ini. Tepuk tangan. Nah, adik-adik, sama seperti cerita hari ini, berani tampil beda rupanya, bukan berbicara tentang kostum yang berbeda, bukan berbicara tentang baju yang berbeda, atau perlakuan kita yang berbeda, tapi seperti yang Daniel lakukan sama teman-temannya, berbeda dari apa yang orang lain mau. Mereka lebih memilih yang benar. Yang benar itu berasal dari Tuhan, yang baik tentunya untuk mereka. Tadi mereka memilih, bayangkan, padahal mereka orangnya spesial, tapi mereka tidak sekali-kali mau memakan makanan tersebut, karena makanan tersebut bisa memabukkan bagi mereka, dan tidak boleh untuk mereka makan. Mereka mengikuti perintah itu. Perintah itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Mereka tidak sekali-kali untuk menajiskan diri. Nah, sama dengan kehidupan adik-adik dengan kakak. Kalau misalnya ada teman kita berbuat yang kurang baik, jangan kita ikuti, jangan mengikuti mereka, atau kita takut nanti dimusuhi mereka. Nggak perlu takut, tapi lakukan terus yang benar. Dan bahkan kita boleh menyatakan hal yang tidak benar kepada mereka. Teman-teman, itu nggak baik loh, kamu nggak boleh menyontek loh, kamu nggak boleh ngomong kotor loh. Itu yang benar, itu yang baik. Seperti Daniel teman-teman tadi, memilih yang baik. Kita juga harus memilih yang baik, berani tampil beda dari yang lain, tidak mengikuti. Ini berbuat jahat, kita nggak ikuti berbuat jahat, tapi kita sebaliknya berbuat baiklah untuk semua orang, karena itu akan juga berdampak baik untuk hidup kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, demikian cerita hari ini. Bye-bye.